Oke, baik kita kembali. Kita lanjutkan dari part tadi ya, bagian tadi bahwa ternyata eh, untuk menghitung probabilitas dan juga skin factor juga persamaan yang kita gunakan juga similar ya, dengan penggunaan persamaan-persamaan sebelumnya bahwa dengan ini untuk probabilitas ya seperti biasa dari slope yang kita dapatkan kemudian kita gunakan persamaan untuk menghitung probabilitas yaitu 162,6 laju alir Q mu B per M slope-nya dikali dengan H. Nah, untuk skin juga bersama. Skin ya kita gunakan P1 hour, kemudian berapa tekanan sebelum kita tutup sumur ya PWF pada saat delta T sama dengan 0 dan juga persamaan ya. Otomatis kita akan cari dulu K-nya dari sini ya. Jadi otomatis kita akan cari K dulu baru kita bisa menentukan nilai skin. Sedangkan untuk false pressure itu kita bisa dari plot bisa kita estimasikan. Ini sebenarnya ikut persamaan ini ya sebenarnya. Nah, jadi seperti yang saya bilang bahas juga sebelumnya tadi di bagian sebelumnya atau part sebelumnya bahwa ternyata untuk mengetahui kapan kita mulai penggunaan strike line itu sama dengan penggunaan strike line juga pada pressure drawdown pada pengujian pressure drawdown gitu ya. Kan sama juga hal yang kita lakukan di sini bahwa kita akan lakukan analisis terhadap log-log data dulu. Kita akan lakukan analisis log-log data untuk mengetahui end of unit slope-nya atau dengan kata lain kita ingin mengetahui periode wellbore storage-nya kapan end of wellbore storage-nya. Setelah itu nanti baru kita tambahkan satu atau satu setengah cycle di akhir dari end of unit slope strike line dari wellbore storage tersebut dari log-log data. Ini contoh untuk MD upload ya. Contoh untuk MD upload. Oke, saya kembangkan dulu ini. Oke, sini saja ya. Untuk MD upload ya seperti ini. Untuk MD upload ini adalah contohnya. Jadi kita menggunakan di sini adalah data T ya, set in time. Jadi ini yang membedakan dengan corner ya bahwa di sini untuk MD upload kita hanya menggunakan delta T di sini. Jadi bisa 0,1 ya. Jadi perbedaannya pada eh, Horner plot tadi adalah infinite chart in time ya bahwa kalau di Horner plot ini adalah nilai paling kecil. Sedangkan kalau di MDH plot ya bisa tergantung ya. Chart in time kita dimulai dari data berapa? 0,001 mungkin ya tetap aja bisa. Otomatis di sini adalah early time ya di sini. Ini adalah early time dan di sini nanti adalah late time. Jadi kebalikan ya, kebalikan dari Horner plot. Kalau Horner plot adalah di sini early time-nya, sedangkan di sini adalah late time gitu ya, karena nilai satu yang kecil. Seperti ini. Nah, otomatis ketika kita akan ngambil strike line ya bisa saja di sini kita ngambil strike line atau ternyata di sini gitu ya. Nah, parameter yang kita gunakan itu ya dari log-log plot dari delta P dan delta T, log delta P versus log delta T tersebut ya kita gunakan log-log plot itu untuk menentukan kapan periode wellbore storage-nya berakhir. Kemudian setelah itu kita berikan jarak satu cycle atau satu setengah cycle, satu atau satu setengah cycle, kemudian baru kita gunakan ini. Baru kita tarik garisnya. Misalnya di sini adalah ternyata ini datanya mungkin kurang lengkap gitu ya. Kita kurang lengkap, misalnya di sini data tambahan, ternyata dari sini end of variable storage-nya di sini. Ya kita tambahkan satu cycle dikurang di sini. Jadi kita akan ambil tarik garisnya mulai dari titik ini, kita ambil tarik garis line di situ. Seperti itu. Nah, seperti itu adalah ini. Jadi di sini ini contohnya ini slope yang kita dapatkan P1 hour ya. Ini geser ya, harusnya di sini P1 hour-nya. P1 hour tetap dari garis line ya. Bukan dari data di sini, tapi yang ini bukan di sini, tapi di ini yang kita gunakan ya. Ini adalah P1 hour-nya. 42, 35 mungkin di situ ya. Ini skalanya agak sedikit eh, tidak tepat gitu ya. P1 hour otomatis kita gunakan delta T sama dengan 1. Di sini kita tarik aja sama seperti di drawdown ya. Di sini kita gunakan lebih kurang di sini lebih kurang ya nilainya di sini adalah 4235. Oke. Nah, itu untuk estimasi probabilitas dan juga skin ya baik dengan menggunakan untuk corner plot pada bounded reservoir ataupun dengan metode MDH ya atau menggunakan plot Miller Dieter Tensor. Nah, fungsi lain dari pressure build up ini adalah kita bisa melakukan estimasi tekanan rata-rata. Nah, kita bisa lakukan estimasi di sini estimasi tekanan rata-rata average reservoir pressure di sini. Jadi di sini yang akan saya bahas adalah dua metode ya. Kita akan menggunakan dua metode
Yang pertama adalah metode Matthew Brown Hasbrouck atau MBH, dan yang kedua adalah metode modifikasi dari Muscat ya, atau modified Muscat yang kita gunakan untuk estimasi tekanan rata-rata untuk di area pengurasan di sekitar sumur sumur tersebut. Oke. Yang pertama, yang kita lihat di sini nanti adalah metode MDH ya di sini. Metode MDH. MBH, sorry, MBH. Matthews, Brown, Hasbrouck. Jadi untuk metode MBH ini, eh, metode ini adalah berdasarkan dari korelasi secara teoritis ya antara P bintang atau extrapolated pressure pada bounded reservoir dengan tekanan rata-rata atau average pressure. Yang kita gunakan di sini untuk kondisi berbagai macam atau berbagai macam konfigurasi bentuk dari area pengurasan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa area pengurasan itu ya, kalau kita tinjau pada Dietze faktor atau CA, nilai CA, itu kita akan memiliki beberapa macam atau berbagai macam area pengurasan, mulai dari area pengurasan seperti lingkaran, ada areanya persegi, ada areanya persegi panjang, dan seterusnya, di mana sumurnya di tengah gitu ya. Sumur di tengah seperti ini, di sini sumur di tengah, atau mungkin persegi panjang rasionya panjang dan lebarnya 4:1 dengan sumur di tengah seperti ini ya, atau sumurnya di sini, atau sumurnya di sini, nah itu macam-macam untuk area pengurasan, konfigurasi area pengurasannya tergantung kondisi sekitar area sumur tersebut. Nah, sebagai contoh adalah seperti ini ya. Jadi ini kita menggunakan dengan metode MBH di sini ya. Jadi MBH chart di sini adalah untuk mengestimasi tekanan rata-rata ya. Jadi ada dua MBH chart di sini. Ini contoh pada bab 2, figur 2.25 ya, untuk MBH berdasarkan eh, untuk lokasi berbagai macam lokasi sumur ya, untuk kondisi area pengurasan dengan kondisi persegi. Jadi kalau kurang jelas nanti bisa lihat lagi di dalam buku ya, ataupun buku buku dari Tarek Ahmad juga ada yang mungkin bisa lebih jelas, atau beberapa macam buku yang lain kan bisa cari ya. Untuk MBH di sini pasti ada untuk transient testnya. Jadi di sini kita lihat ini sumur berada di tengah ya. Ini sumur berada di tengah, ini sumur berada di atas sedikit ya. Sedangkan ini sumur berada di kotak yang sebelah kanan gitu, dan lain-lain macam-macam. Jadi untuk macam-macam ini punya grafik yang berbeda-beda ya. Ada 4 di sini untuk dari perbedaan dari lokasi sumur saja. Untuk perbedaan dari lokasi sumur saja. Atau kita lihat di gambar sebelah ini adalah untuk kondisi persegi panjang dengan rasio panjang lebarnya 2:1 ya. Ini 2:1 di sini. Ini sumur di tengah di sini, sumur di tengah. Atau di sini adalah sumur di atas gitu ya, ada sebelah kanan atau di kotak di sini gitu, dan sumur yang lain. Jadi ini masing-masing punya bentuk-bentuk yang berbeda di sini. Macam-macam ininya, grafiknya. Untuk sebagai contoh untuk di sini. Atau mungkin kita lihat contoh yang lain. Untuk contoh yang lain misalnya ini adalah untuk kondisi persegi panjang dengan panjang rasio panjang lebarnya 4:1. Lebih panjang lagi ya, 4:1 seperti ini. Untuk berbagai macam sumur di tengah, semua atau di sekitar di atas gitu, tapi di tengah gitu ya, bagian atas ini, yang sebelah kanan seperti ini, dan seterusnya di sini. Ada 4 gitu. Atau untuk model yang lain. Atau untuk model yang lain, misalnya seperti ini adalah model hexagon gitu ya, dan juga circle di sini kita gunakan. Atau bentuk persegi, atau segitiga sama sisi, segitiga sama kaki gitu kan, dan lain-lain. Jadi modelnya banyak macam-macamnya. Salah satu untuk dari MBH itu seperti itu. Nah, bagaimana kita cara menghitung tekanan rata-ratanya? Nah, ada prosedurnya yang bisa kita gunakan untuk menghitung tekanan rata-rata berdasarkan metode MBH, dengan menggunakan metode MBH. Nah, kalau kita perhatikan dari grafik ini, kita akan selalu mendapatkan dua kondisi. Yang lebih jelas ya. Di sini adalah PMBH dimensionless ya, D di sini menyatakan dimensionless, jadi PMBH D, di mana D-nya di sini adalah D sama dengan dimensionless. Jadi dimensinya sebenarnya tidak ada. Apa unitnya apa gitu, bukan PSI gitu ya. Cuma ini tidak berdimensi tapi merepresentasikan tekanan untuk metode MBH gitu ya, dikurang. Oke, jadi di sini juga sama ya, ini PMBHD di sini di sumbu Y, dan juga ini adalah fungsi waktu.
Yang ternyata ini fungsi waktu yang kita kenal itu sama dengan TPDA gitu ya. TPDA di sini. 0,002637 ya, atau kadang dibulatkan jadi 0,264 di sini ya. Jadi sama saja. Sehingga kita dapatkan ya seperti ini. Dari ini adalah P dimensionless-nya, persamaannya ini KH dikali delta P-nya adalah P bintang dikurang P rata-rata. Yang ingin kita cari adalah ini ya, P rata-rata ini. Dibagi 70,6 Ki mu B. Sedangkan yang untuk kedua adalah nilai TDA-nya untuk sumbu, ini sumbu X. Ini kita dapatkan ini dari sumbu Y. Kita dapatkan dari sumbu Y, ini kita dapatkan dari sumbu X gitu ya. Adalah ini 0,002637 atau ada yang dibulatkan jadi 4 gitu ya. Sama saja K dikali TP per porositas mu CT dikali A. Di mana A di sini adalah luas area pengurasan ya dalam square feet atau feet kuadrat. Berarti luas area pengurasan dari sumur yang kita uji. Jadi jangan lupa ini adalah dari sumur yang kita uji. Otomatis untuk MBH method berarti kita gunakan Horner plot ya di sini. Ini kita gunakan nih Horner plot. Kita menggunakan Horner plot di sini. Kemudian yang kita butuhkan adalah data P bintang ya, karena kita ingin memasukkan informasi di sini adalah P bintang di sini. Otomatis kita dapatkan dari Horner plot ya, kita ekstrapolasikan ke nilai 1, maka kita dapatkan nilai force pressure atau P bintang di sini. Kemudian nanti setelah kita menggunakan data yang ada untuk kita estimasi bentuknya seperti apa. Jadi kita akan estimasi dulu apakah bentuknya ini bentuk dari area pengurasan kita bentuk heksagon kah, bentuk lingkaran, persegi dan lain-lain gitu ya. Nah, berdasarkan dari data yang ada. Jadi ketika data atau informasi mengenai bentuk dari area pengurasan yang tidak ada, maka selalu asumsikan dia itu lingkaran ya atau sirkular. Jadi kalau tidak ada informasi yang cukup ya, kita asumsikan dia lingkaran. Oke. Nah, kemudian yang ketiga adalah baru kita pilih dari chart yang tadi. Chart ini kita pilih yang mana. Setelah kita tahu informasi, ternyata kita dapatkan informasinya ternyata ini kondisinya circle gitu ya. Jadi kita pakai chart ini. Atau ternyata dia persegi panjang dengan rasio panjang 4:1. Nah, kita gunakan chart ini. Nah, tergantung chart yang mana. Setelah kita gunakan chartnya, kemudian kita hitung TDA-nya. Ini kita hitung TDA tadi 0,002637 K dikali TP per porositas mu CT R kuadrat ya. Sorry, CT dikali A. Oke, ini CT dikali A luasnya. Setelah kita dapatkan nilai itu, kemudian dengan chart ini ya kita gunakan data tersebut untuk membaca atau menghitung nilai dari PMBHD ya begitu. PMBHD itu misalnya kalau dari chart ini ya kita hitung di sini misalnya. Jadi kita hitung misalnya dapatnya ternyata di sini 0,6 ya. Kemudian kita tarik TDA-nya 0,6 ke atas dengan misalnya kita ngambil di asumsinya adalah circle gitu. Dan di sini circle, kemudian kita tarik sini. Dikira ternyata 3 gitu ya. Berarti PMBHD-nya nilainya 3. Nah, dengan PMBHD nilainya 3 seperti ini otomatis kita dapatkan informasi ini. Nilai ini semua kita dapat, ini informasi ada, nilai ini juga ada, sehingga kita bisa estimasikan tekanan rata-ratanya, yaitu dengan menggunakan persamaan ini ya. Nilai ini ada yang ada semua. Sehingga kita dapat berapa nilai atau value dari tekanan rata-rata tersebut. Nah, begitu untuk perhitungan kalkulasi dari metode MBH. Oke.